Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan bersuara kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat AKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan pada pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai 3. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2.
yang diambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga,
Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Persembahan pujian KMK Worship Lunas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5 kita membacanya secara responsorial. Hasil pembenaran. Setelah itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Persembahan pujian remaja.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 3. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat Gereja kita Minggu 15 Juni 2025 dengan topik Maritikon tahun para Cinggirohau Sian Jehovah. Dalam bahasa Indonesia memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. Berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Ausintua Gelises Simatupang Eskom, putra Bapak Kenan Simatupang almarhum, Ibu Mina Boru Siadian, yang beralamat di Puri Taman Sari Blok G1 nomor 15 Makassar. Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dengan Diakones Lamria Boru Sinaga MSD, Putri Bapak Jauhal Sinaga almarhum, Ibu Asiana Boru Simarmata almarhum. Jemaat HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 29 Deli Serdang, yang beralamat di Ramunia, Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 pukul 10 WIB.
Gereja HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 29 Deli Serdang. Tuhan Yesus memberkati rencana putra putrinya. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 kita akan menghantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Bapak Sintua RP Sigalingging STMT, Ibu EB Boru Kuta Barat ST di HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Hari Selasa 17 Juni 2025 di wilayah Galatia di rumah keluarga Ricardo Siagian Ibu Eki Butet Boru Nagaban. Alamat Jalan Korban 40.000 Jiwa, Lorong 5 nomor 31 Rabu Jawa. Hari Rabu 18 Juni 2025 di wilayah Filipi di rumah keluarga Bapak Chandra HP Siahaan Ibu RE Boru Panjaitan. Alamat Perumahan Bumi Batara Borongloe Goa. Seluruh acara pertanyaan masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah para Puan Deborah. 2. Pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah remaja. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A3. Rapat perhelatan perpohonan. Pada hari Sabtu 8 Juni 2025 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Perhelatan permohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2025. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4. Pemberangkatan majelis atau perhelatan Sintua RP Sigalingging STMT. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 yang akan datang, gereja kita memberangkatkan majelis atau perhelatan Bapak Sintua RP Sigalingging STMT bersama dengan keluarga Ibu EB Boru Kuta Barat ST dengan 2 orang putri. 1. Aurora Marpeli Boru Sigalingging. 2. Eliora J. Boru Sigalingging. Alamat Jalan Pajernihan Raya nomor 19C Komplek PAM Panaitan. Acara memberangkatkan dari gereja dilaksanakan di kebaktian Bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati di tempat yang baru. A5. Hasil lelang barang inventaris HKBP Makassar. Kelanjutan warta Jumat tertanggal 1 Juni 2025 tentang lelang barang inventaris HKBP Makassar. Dengan ini disampaikan bahwa lelang tersebut telah ditutup pada tanggal 8 Juni 2025. Penawaran yang masuk ada 3 amplop dan telah dibuka pada hari Jumat 12 Juni 2025 dengan hasil penawaran tertinggi sebesar Rp3.350.000 oleh Amang Sintua Space Tumiang. Tuhan Yesus memberkati. A6. Totoripe tahun transformasi tahun 2025.
sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi tertanggal 7 Mei 2025, hal dana untuk tahun transformasi tahun 2025 memerlukan biaya sebesar 250 juta rupiah, dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu untuk riba jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi tahun 2025. Adapun total RIP yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Pembekalan jemaat. Sesuai program panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025, pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 akan dilaksanakan pembekalan kepada jemaat HKBP Makassar tentang aturan dan peraturan konvensi RPP atau dalam pemahaman hak dan kewajiban jemaat dan peneguhan janji iman. Acara dimulai pukul 10.45 WIB atau setelah ibadah selesai, bertempat di Gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. A8. Pencarian dana KM Kaos Pil Unhas. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025, Panitia Spirit 2025 KM Kaos Pil Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan Spirit 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR 29 Juta. Kedua, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Guru Manulang. 3. Nona Perbian Guru Basari. 4. Ahmad Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho, KR Guru Basari. 6. Inang Eji Sitorus C. Guru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F. Guru Samoso. 8. Inang Nyonya P. Silaban R. Guru Pakfahan. 9. Aman H. Sitorus Panet. 10. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Guru Tabarat. 11. Aman SPP Pasaribu. 12. Aman Sintua PRM Sinaga. 13. Nona Marta Monika Guru Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2025. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 3 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian suatu talenta atau gedung sekolah minggu. Ada 2 keluarga. Untuk daftar total RIP tahun transformasi tahun 2025, demikian juga dengan bagian 9 keuangan pemasukan dan pengeluaran gereja kita selama 1 pekan dapat kita lihat di lembaran warta gereja kita yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga dengan jadwal kegiatan mulai tanggal 16 Juni
sampai dengan tanggal 22 Juni 2025. Demikian warta jemaat gereja kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 183 dan mengumpulkan persembahan. Tuhan
urapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sesat dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkat, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti aku, minyak untuk pesta ganti kain karu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka, oh terpanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun Tuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing depan, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memudahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bapa kamu dapat madu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan muda yang menjadi bagian, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari negerimu, 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang berkati Tuhan. Demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sekarang kita sudah memasuki Minggu Trinitatis. Kalau di gereja HKIP kita selalu memasuki tahun gerejawi yang sudah ditentukan setiap minggu. Kita melewati perayaan Pentakosta. Biasanya setiap selesai Pentakosta kita memasuki Minggu Trinitatis. Nanti itu akan berjalan terus sampai akhir tahun Minggu Trinitatis dengan gereja. Penekatannya untuk Minggu Trinitatis apa? Di sana mau ditekankan pengenalan lebih dalam akan Allah Bapa yang telah menciptakan dan memelihara kehidupan kita, dan akan menjadi dalam mengenal Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, dan akan semakin dalam mengenal Roh Kudus yang telah menguduskan kita dan yang selalu bersama-sama dengan kita dan yang menguatkan kita untuk melakukan misi Allah di tengah kehidupan kita, dan terkhusus dalam pelayanan gereja atau jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia. Melalui nats ini kita akan dibimbing melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan kita, seperti bangsa Israel dipelihara oleh Allah. Dan juga kita akan melihat bagaimana Yesaya melihat kehadiran Yesus yang dinubuatkan yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dan juga Yesaya melihat melalui nubuatan Yesaya 61 bahwa Roh Kudus akan bekerja bagi setiap orang yang percaya untuk melaksanakan tugas misi memberi kesejahteraan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang terpenjara. Panggilan itu juga menjadi panggilan bagi kita.
dan mengingatkan kita atas karya Allah dalam kehidupan kita, seperti karya Allah yang begitu luar biasa bagi bangsa Israel. Kalau kita berangkat dari buku atau kitab Yesaya yang selalu dibagi 3 profet Yesaya, yaitu menceritakan bagaimana Israel sebelum pembuangan, mereka masih di tanah Kanaan dan mereka masih normal di tanah Kanaan, tetapi mereka penuh dengan dosa dan kejahatan. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka percaya dan yakin kepada kuasa bumi daripada Allah, sehingga mereka dihukum masuk ke kitab Yutro Yesaya. Yutro Yesaya diceritakan bagaimana mereka dibuang, pembuangan Babel. Allah memelihara mereka di daerah pembuangan, tetapi mereka menderita, itu sakit, karena mereka harus ditindas orang lain, mereka harus bekerja untuk orang lain, karena mereka tinggal di daerah orang lain. Tapi karena kasih karunia Allah, tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang menderita di pembuangan, datang lagi Allah menyelamatkan mereka. Itu yang kita baca dalam kitab Yesaya mulai dari pasal 58, Yesaya 58. Di sana Allah mengembalikan mereka kembali ke tanah Kanaan. Itu yang mau kita lihat, bagaimana Allah berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang menyelamatkan umat. Memang kadang-kadang dalam situasi pemberontakan mereka harus dihukum. Keadilan Tuhan harus ditegakkan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Israel. Tetapi Allah bukan menghukum dalam hati supaya mereka mati, tetapi menghukum mereka supaya mereka bertobat dan kembali menghidupi dan mulai kembali untuk taat dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka diajak untuk menjadi berkah melalui kehidupan mereka, di mana mereka tinggal atau di mana mereka ditempatkan. Dan ini juga pengenalan bagi kita, pendalaman bagi kita, bahwa Allah juga bekerja sama seperti Allah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel dalam kehidupan. Allah yang menjadikan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi sering kita di dalam kehidupan kita lupa akan pemeliharaan Allah, lupa bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita sering mengandalkan diri kita, bahkan sering kita mengandalkan dunia, sama seperti bangsa Israel yang mengandalkan kuasa dunia, mengandalkan dirinya, sehingga mereka memberontak kepada Tuhan. Karena pemberontakan kita, karena kita selalu hanya mengandalkan kekuatan kita. Tentu Tuhan sering memberi hukuman kepada kita, peringatan kepada kita. Bahkan sering Allah memberi kesempatan kepada dunia ini atau kuasa-kuasa dunia ini untuk menekan kita di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam semua yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami suatu tekanan dalam kehidupan kita. Dan tekanan itu mungkin berbeda-beda sesuai dengan konteks kita bekerja, sesuai dengan konteks kita hidup, sesuai dengan konteks kita di mana kita tinggal. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengalami suatu kepahitan dan penderitaan dalam kehidupan kita masing-masing, sama seperti bangsa. Tetapi Allah tidak membiarkan kita di dalam kepahitan, Allah tidak membiarkan kita di dalam hukuman itu. Dia selalu memanggil kita, Dia selalu bersedia menerima kita kembali. Yang penting kita mau bertobat, yang penting kita mau menyadari kesalahan dan kelemahan kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikembalikan ke kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan kehidupan, dengan perjalanan kita, bahkan dari semua perencanaan kita di dalam kehidupan.
Itu yang mau kita perdalam dalam keyakinan kita, iman kita, bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam pemeliharaan kehidupan kita. Setelah kita dipelihara dan kita dikembalikan, di sana kita lihat bagaimana Allah memelihara kehidupan kita melalui para hamba, melalui anaknya Yesus Kristus. Allah tidak membiarkan kita semakin larut di dalam perhukuman. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang sudah menderita, tetapi yang telah menyadari penderitaannya untuk diselamatkan. Dan itulah menjadi tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang yang diselamatkan dari penderitaan, dari penindasan, seperti yang kita baca dalam kitab Kisah. Tahun rahmat Tuhan itulah sukacita bagi jemaatnya, itulah sukacita bagi umatnya. Dan itu menjadi sukacita bagi kita, karena Allah menjadi manusia, karena Allah menjadi mati, menderita demi keselamatan, untuk menggantikan kita menderita, untuk menggantikan kita di dalam kematian karena dosa dan kesalahan dan kejahatan. Tahun rahmat Tuhan, dan itu menjadi sukacita besar bagi bangsa Israel. Dan mereka sebut itu tahun Yobel, tahun Jubileu. Karena di tahun Yobel semua orang yang tertindas harus dibebaskan. Karena itu ada ketentuan Allah untuk umat Israel. Orang yang berhutang harus dibebaskan dari semua hutangnya. Orang yang di penjara harus dilepaskan di tahun Yobel, yaitu di tahun rahmat Tuhan bagi umat. Dan itu biasa dilakukan sekali 50 tahun. Sama seperti dalam tahun kita pada saat ini, disebut tahun Jubileu. Sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat Israel, karena mereka akan dimenangkan, akan diselamatkan, dilepaskan dari semua kejahatan, dari semua penderitaan, dari semua penindasan, bahkan dari semua kemiskinan. Mereka akan diselamatkan karena Tuhan yang berpesan, karena Tuhan yang menetapkan tahun Yobel yang sekaligus tahun rahmat Tuhan bagi umat Israel. Dan itu juga yang kita rayakan waktu Paskah sampai hari turunnya Roh Kudus. Allah telah menyediakan bagi kita tahun rahmat Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Bukan hanya diciptakan, bukan hanya dipelihara, tetapi kita dilepaskan dari semua penderitaan, bahkan dilepaskan dari semua kemiskinan kita, dari semua yang memenjara kehidupan kita, agar kita menikmati sukacita di dalam kehidupan kita, supaya kita dimenangkan dari setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perenungan orang percaya, perenungan orang Kristen harus betul-betul mengangkat kita dari penebusan Yesus Kristus, untuk memahami perjalanan kehidupan kita dan juga perjalanan sesuai dengan keyakinan kita harus berangkat dari penebusan Yesus Kristus. Dari sana kita akan lebih mendalami bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Dari sana kita akan mendalami apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah diterima menjadi warga kerajaan surga, dengan dibaptis kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang telah diselamatkan itulah orang yang telah menerima tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan orang yang menerima tahun rahmat Tuhan, dialah yang dimampukan untuk menerima roh Tuhan. Seperti
seperti yang kita rayakan pada waktu Pentakosta sebenarnya. Karena dia mempercayai, karena dia meyakini bahwa dia telah diselamatkan, dibebaskan dari dosa dan kematian, bahwa dia telah lahir kembali bersama kebangkitan Yesus. Di sana dia dimampukan untuk menerima Roh Kudus. Orang yang tidak diselamatkan, orang yang belum bisa lahir kembali karena belum menerima Yesus, penyelamatan Yesus, dia tidak akan mungkin menerima Roh Kudus di dalamnya. Karena orang yang belum menerima penyelamatan Yesus, berarti dia masih terkungkung dalam dosa warisan. Tetapi orang yang telah menerima Yesus, menerima darah Yesus, penebusan Yesus Kristus, dia telah diputuskan dari dosa warisan kita, dimasukkan menjadi penerima kerajaan Allah, menerima kehidupan kita. Atau kita telah ditempatkan kepada suatu tempat yang baru, yaitu umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah disucikan, yang telah dibersihkan, sehingga kita dimampukan menjadi orang-orang yang bisa menerima Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Itu yang terjadi di Yerusalem waktu turunnya Roh Kudus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka bisa menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan itu yang kita nantikan, dan itu menjadi suatu bagian yang luar biasa yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita, orang percaya yang telah menerima penebusan Roh Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang telah menerima Roh Kudus, seperti yang dikatakan dari ayat 1 dari pasal 1, Roh Tuhan ada padaku. Itu salah satu pernyataan dari Yesaya, dan itu sekaligus menjadi nubuatan akan datangnya Yesus Kristus, dan itu menjadi nubuatan untuk datangnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan umat Allah, di tengah-tengah dunia. Orang yang dipenuhi Roh Allah tentu ada tugas dan tanggung jawab. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima Roh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, di dalam totalitas kehidupan kita, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sama seperti hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk umat Israel, sama seperti tugas Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin pada masanya. Dan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena untuk kita semua sudah dicurahkan Roh Tuhan untuk masuk dan bekerja dan menggerakkan kita di dalam kehidupan kita, untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Itu yang kita baca tadi dari kitab Lukas. Panggilan pada kita untuk melakukan apa yang Tuhan berbagi dalam kehidupan. Ada beberapa poin yang menjadi tanggung jawab kita dan tugas kita yang dinyatakan dalam kitab Lukas, dan itu juga yang kita baca dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, memberitakan kebebasan. Tentu tugas ini bukan hanya tugas pelayan kita. Semua kita yang telah diselamatkan, semua kita yang telah menerima Roh Tuhan dalam kehidupan kita, untuk membebaskan orang-orang yang dalam tahanan, membebaskan orang-orang yang dalam kemiskinan, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, seperti yang dikatakan dalam Lukas yang kita baca tadi. Lukas 4 ayat 19, mari kita buka Bapak Ibu, mari kita baca secara bersama-sama Lukas 4 ayat 19. Kalau bisa kita mulai dari ayat 18 sampai 19, mari kita membaca bersama-sama agar kita tahu apa tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima Roh Tuhan. Mari kita baca
Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita membaca, kita mulai satu ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah menyerahkan aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan yang telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk menjelaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan. Itulah tugas kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, karena kita telah menerima Roh Tuhan. Berarti Roh itu bukan hanya untuk kita, justru itu akan kita difungsikan, kita gunakan untuk menolong orang lain, untuk berdoa kepada orang lain, untuk berkati kepada orang lain. Tugas orang percaya justru memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, untuk mengingatkan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan rahmat Tuhan di tengah-tengah dunia. Kalau kita mencoba melihat siapa yang tertindas masa kini, siapa yang dikatakan yang miskin masa kini melalui pembacaan yang kita baca dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Coba kita geser pola berpikir kita, mindset kita yang selalu berpikirkan seolah-olah kemiskinan itu selalu dihubungkan dengan materi. Ternyata dalam nafsu kita ini itu jauh dari bentuk materi. Banyak orang sekarang yang miskin karena dia tidak dipenuhi sukacita di dalam hidup. Dan itu keunggulan orang percaya. Bagaimanapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, karena Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Roh Tuhan bersama dengan kita akan bersukacita. Kalau kita menderita, bahkan kalau kita menghadapi duka cita, Dia akan dimampukan bersukacita di dalam duka citanya. Itu yang luar biasa keunggulan orang percaya. Kalau masih belum dia bisa bersukacita dalam duka cita yang dihadapi, berarti dia perlu dipertanyakan. Bahkan mungkin perlu dia melihat apakah imannya, apakah Roh Kudus sudah bekerja di dalamnya. Justru kepada orang-orang yang belum mampu bersukacita di dalam kehidupannya, itulah yang kita kategorikan sekarang di dunia ini, orang-orang yang miskin dalam sukacita di dalam hidup. Karena banyak orang yang kaya, banyak hartanya, tetapi dia selalu berduka cita di dalam hidup. Sana juga kita diarahkan untuk membawa kebebasan dari mereka. Demikian juga kalau kita lihat orang yang tertawan, bukan hanya orang yang di penjara yang mau dinyatakan tertawan. Banyak orang sekarang yang tertawan oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa iblis. Lihat orang-orang yang sekarang banyak ditawan narkoba, yang begitu masif berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemarin diumumkan, jadi 2 ton sabu mau dihapuskan yang ketangkap oleh BNN. Kalau kita coba hitung berapa orang yang tertindas, tertawan kalau itu sudah dikonsumsi. Bahkan ada pandangan berarti lebih dari situ sudah dinikmati orang sekarang yang beredar, yang tertangkap hanya itu. Masih lebih banyak yang tidak dapat ditangkap. Ini juga menjadi tugas kita, membebaskan orang-orang yang tertawan. Banyak juga lagi tawan-tawanan yang bisa berkembang sekarang dalam kehidupan manusia, termasuk tawanan-tawanan karena gadget, apalagi untuk anak-anak ini. Yang menyedihkan sekarang masih balita. Kalau nangis dikasih HP, dia diam. Resiko itu mereka tidak tahu. Justru mendidik anaknya, mendidik anak-anak balita untuk ditawan. Mereka sangat betah untuk menonton. Tapi bukan hanya anak-anak, orang tua pun sering seperti itu. Dia lupa memasak, dia lupa telah menyalakan nabinya hanya karena gadgetnya. Banyak sekali tawanan-tawanan
yang menawan kita, membuat manusia lupa akan dirinya, bahkan lupa akan Tuhan, bahkan lupa akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Melalui firman ini kita mau disadarkan hal ini. Mari kembali bertobat. Jangan mau dikuasai dunia, jangan mau dikuasai kenikmatan dunia. Bisa dinikmati, tetapi jangan dikuasai dalam kehidupan. Termasuk juga orang yang menikmati makanan yang berlebihan, membuat kita sakit, membuat manusia sekarang banyak yang diabetes, hipertensi dan lain-lain. Ini juga perlu pertobatan bagi kita. Sadar apa yang dibutuhkan tubuh kita, jangan apa yang dibutuhkan mulut kita. Kalau di mulut kita memang semua enak, bahkan mencari lebih enak lagi. Tetapi kebutuhan hidup kita mungkin harus banyak makan yang pahit menurut mulut kita supaya kita sehat di dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga diutus untuk memberitakan keselamatan kepada orang buta. Orang buta bukan hanya karena tidak bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, tetapi yang belum dikatakan orang yang tidak melihat lagi apa yang Tuhan berikan di dalam hidup, orang yang tidak melihat lagi masa depannya yang baik, orang yang tidak melihat lagi jalan yang akan mau dijalani hari ini, jalan yang terbaik dalam hidup. Sangat diarahkan untuk menopang mereka supaya mereka bisa menjalani ke depan. Apalagi orang yang putus asa, itu sering kita kategorikan orang yang gelap mata. Orang yang gelap mata berarti dia sudah putus asa, dia tidak punya pengharapan lagi untuk melangkah ke depan. Itu juga menjadi tugas kita. Untuk di Indonesia masih belum begitu banyak yang gelap mata. Kalau di Australia, apalagi di Jepang, di Singapura, itu sangat banyak yang gelap mata karena putus asa, karena dia tidak bisa mengikuti kawannya, dia tidak bisa mengikuti orang lain, dia mau begini. Tapi itu tugas kita. Jangan terjadi di sekitar kita orang yang putus asa karena banyak tantangan dan kebutuhan di dalam, sehingga dia tidak bisa untuk semangat menjalani hidup. Ke sana kita diarahkan orang yang telah menerima Roh Tuhan. Tetapi yang pertama, kita harus membebaskan diri kita dari semua penderitaan itu. Jangan kita yang putus asa padahal kita sudah menerima Roh Kudus. Jangan kita yang miskin, tidak bersuka cita dalam kehidupan kita karena hanya beberapa perbulan bertahan. Kita harus pertama membenahi diri kita dengan menerima Roh Kudus, dengan menerima Allah bekerja dalam kehidupan. Ingat, peran Roh Kudus membukakan hati kita untuk melihat lebih luas lagi di depan kita, bukan lagi melihat hanya dunia ini, tetapi kita dimampukan melihat masa depan yang paling cerah, yaitu kehidupan yang kekal. Kesana kita mau diarahkan, kesana kita mau dibawa dalam kehidupan. Bersyukurlah kita telah merayakan Pentakosta. Terimalah Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang mengarahkan itu di dalam perjalanan di tengah dunia ini, sehingga kita masing-masing menikmati tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Mari kita terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami sudah tahu. Kalau kita di sini, Bapak Tuhan yang mau menciptakan kami, dan Tuhan yang memberikan kehidupan kami, dan Tuhan yang menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali demi keselamatan kami. Dan yang telah datang di dalam Roh Kudus untuk mendidik dan mengarahkan kami, untuk memahami kehidupan kami di dunia ini, dan meyakini dan mempercayai kehidupan
buat Tuhan untuk selalu mempercayai dan mengisi diri kami untuk memahami Allah Tritunggal terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuat dari keyakinan dan iman kami untuk akan Injil tentang kehidupan kami pada orang-orang miskin yang menderita, yang penjara, yang buta, bahkan yang dipertukarkan, sehingga mereka juga terselamatkan dan bisa menikmati kehidupan buat sejarah bagi kita. Dan kami semua dapat merasakan tangan Tuhan yang Tuhan berikan dan ajarkan, anugerahkan kepada kami semua. Bapak di surga, pada hari ini kami berdoa untuk membangun sebuah simatupang akan rumah tangga baru dengan Indonesia. Dia Tuhan yang memberkati dan memberi apa yang kita harapkan untuk kehidupan rumah tangga yang baru, satukan bangun dengan keluarga yang kami. Kita berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang kita berjalan, secara khusus pelayanan rumah tangga, dan juga pelayanan kategorial, dan juga pelayanan ibadah-ibadah. Firman Tuhan yang memberkati agar setiap menurut ibadah yang kami akan menjalani, menguatkan iman kami, menguatkan kami selalu bersama dan selalu menerima berkat yang kami berikan. Dan juga kami berdoa untuk acara yang dilakukan pada hari ini secara khusus perbekalan jemaat untuk memahami akan kewajiban yang dalam kehidupan gereja. Tuhan memberkati karena itu menjadi bekal juga untuk menguatkan jemaatmu untuk tahu tentang apa hak dan tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya, orang yang tidak kau kumpulkan melalui jenjang HKBP Makassar. Mungkin juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, yang simatupang sedang curhat, yang mengenal rumah-rumah, yang berlakuan bersariu, aman-aman, yang menyebabkan bersariu, yang seluruh gantian, yang sekitar bersama yang sekarang merupakan aman khas terus pagi, yang standar buruk lebaran, aman seperti bersariu, aman sebuah dari senjata, anak-anak mata menikah buruk bersariu, dan mungkin masih banyak Tuhan yang harus sebutkan nama. Dialah Tuhan yang membuatkan, memberi kesehatan, memberi kesembuhan kepada mereka. Dan khusus kami mohon buatkan iman mereka untuk selalu setia dan taat dan selalu memohon kepada Tuhan kesembuhan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Mungkin juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami tentang kelahiran, mengenai sekolah mungkin juga remaja sampai dewasa, dengan Tuhan yang memberi sukacita di dalam kehidupan ini. Selalu menambahkan kesehatan dan kekuatan dan panjang umur kepada mereka, dan juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan masa yang lalu memberi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga akan berdoa untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan. Bila Tuhan juga memberi sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin merasakan atas berkat Tuhan di dalam keluarga yang membuat mereka semakin menikmati sukacita hanya dari Tuhan saja di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga berkati keluarga mereka dan juga anak mereka, sehingga mereka semakin bersukacita di dalam kehidupan. Mungkin juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaatmu yang selalu memberi persembahan, ucapan syukur yang tidak diucapkan. Biarlah Tuhan yang menambah berkat kepada mereka, dengan keluarga dan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan senantiasa
memberi yang terbaik kepada orang yang selalu bersyukur dan mengenal pemberian Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Juga kami berdoa pada siang hari ini untuk seluruh gereja di mana kita dilakukan membuka gereja untuk memberitakan kabar baik, berita kesukaan, rahmat Tuhan di dalam dunia ini, sehingga dunia ini semakin bergerak ke kehidupan yang lebih baik, yang bisa membawa masyarakat semakin sejahtera dan hidup di dalam damai sejahtera. Bapa di surga, berkati juga negara kami dan pemerintah kami, sehingga bangsa kami dan negara kami dan pemerintah kami membawa kami semakin menikmati kehidupan yang lebih sejahtera di dalam bangsa kami, dan juga kami merasakan nyaman di dalam kehidupan kami dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati juga semua pemerintah kami yang selalu memimpin kami dan mengarahkan kami untuk lebih sejahtera ke depan dan selalu bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat, jauhkan hanya mementingkan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi, agar kesejahteraan semakin nyata di dalam bangsa kami secara khusus bangsa Indonesia. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, terima doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Jemaat nomor 240 ayat 1 seterusnya, sambil memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan amal seni keluarga. Dan juga ini akan punya tugas ke Depok dari kita akan melaksanakan.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan yang pelayanan kepada Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan juga lah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baik, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami, sampai kami kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.